Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Pemirsa, batik melejit, ekonomi meningkat, masyarakat bahagia, makmur, membanggakan. Inilah tema Bojonegoro Wastra Batik Festival tahun 2025 yang telah resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara konsisten melakukan beragam inovasi dari tahun ke tahun. Salah satunya lewat festival batik bergengsi. Tak hanya khas, tapi juga berdaya jual tinggi. Bangga kenakan batik, saya Farah Manhilah, dan inilah kemeriahan rangkaian Bojonegoro Wastra Batik Festival 2025. Bojonegoro Wastra Batik Festival 2025 merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melestarikan dan mengembangkan budaya batik, khususnya Wastra Bojonegoro. Bertempat di alun-alun Kabupaten Bojonegoro, BWBF digelar pada 18 hingga 21 Juni 2025. Pembukaan Festival Batik Bergengsi ini turut dihadiri Ketua Dekranasda Jawa Timur Arumi Basin, mewakili Gubernur Provinsi Jawa Timur, serta para kepala daerah di lingkup Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita gali potensi ekonomi kreatif dari batik dengan bangga menggunakan batik, mendukung pelaku UMKM batik, dan terus menggali dan mengembangkan potensi yang berdaya lokal, yang berdaya saing lokal, ataupun berdaya saing secara nasional. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Wastra Batik Festival tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama. Inilah opening ceremony Bojonegoro Wastra Batik Festival 2025 dalam hitungan 3, 2, 1. Tentunya diikuti seluruh para tamu kehormatan, pemukulan oklik, alat musik tradisional khas Bojonegoro. Kembali kita berikan tepuk tangan yang begitu luar biasa. Sukses untuk Bojonegoro Wastra Batik Festival 2025. Tiga, dua, satu. Ratusan stan ekonomi kreatif dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat semarakan BWBF 2025. Puluhan koleksi batik Nusantara dan kearifan lokal lainnya dihadirkan selama 4 hari berturut-turut, mulai pagi hingga malam hari. Pengunjung yang datang bahkan tidak dikenakan biaya sepeser pun alias gratis. Selain mengenal beragam budaya Nusantara melalui pameran UMKM, para pengunjung juga bisa mengikuti berbagai rangkaian kegiatan lain. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menggelar Lomba Desainer Muda Bojonegoro 2025 untuk memperkenalkan, mempromosikan,
dan mengembangkan seni budaya pariwisata dan ekonomi kreatif Bojonegoro, serta memberikan wadah kreativitas bagi para desainer muda Bojonegoro. Melalui proses seleksi yang ketat, terpilih 10 desainer muda dari 2 kategori, Evening Gong, Kange, dan Yune dalam grand final Desainer Muda Bojonegoro 2025. Ya, jadi yang pertama terkait dengan kegiatan Bojonegoro Wastra Batik Festival ini, bahwa Bojonegoro ingin menguatkan posisi Bojonegoro di level nasional ataupun di regional, karena memang saat ini juga ada suatu tagline dari Bojonegoro adalah Medaya Bojonegoro, sehingga bagaimana kita semua dari SKPD ini diberikan suatu arahan agar kemudian bagaimana semua event kegiatan kita itu bisa mengundang orang luar Bojonegoro dan Bojonegoro menginap di Bojonegoro dan membeli semua produk yang ada di Bojonegoro ini. Tentunya karena ini temanya adalah batik, kita mengundang seluruh teman-teman dari Dekranasda se-Jawa Timur, kemudian dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga DIY dan Solo juga. Untuk tahun ini rangkaian Bojonegoro Batik Wastra Festival ini ada 3. Yang pertama terkait dengan kegiatan pameran yang selama 4 hari. Kemudian ada juga kegiatan pemilihan Kange Yune dan juga ada pemilihan perancang busana muda Bojonegoro. Itu. Cukup padat ya Pak ya, selama berapa hari? Selama 4 hari, dari 18 Juni sampai tanggal 21 Juni 2025. Untuk UMKM atau perajin ataupun kelompok maupun Dekranasda yang hadir, ada jumlah berapa stand, berapa kelompok Pak? Iya, untuk jumlah stand yang ada di Bojonegoro Wastra Batik Festival 2025 ini itu ada 105 stand yang terdiri dari 22 kota kabupaten di Jawa Timur, kemudian 8 kota kabupaten di Jawa Tengah, kemudian 1 Jawa Barat, dan juga dari DIY. Yang selebihnya itu ada dari asosiasi yang ada di Bojonegoro, dari Pertamina, dari Exxon, dan juga ada beberapa lainnya yang ikut hadir dan berpartisipasi di kegiatan ini. Iya, jadi kegiatan pada hari ini juga bagian dari kita mengembangkan dan juga melestarikan terkait batik Bojonegoro agar kemudian bisa lebih dikenal, karena Bojonegoro juga memiliki potensi yang besar terkait dengan batiknya. Karena kita juga sudah punya 11 motif yang sudah daftarkan di hakinya, hak ciptanya itu. Motif-motif Bojonegoro ini semakin banyak dan semakin banyak yang dihakikan atau dihak ciptakan, ini menjadi bagian daya saing dan juga menjadi bagian untuk melestarikan dari motif-motif yang dibuat oleh teman-teman perajin ini sendiri. Kalau melihat dari mulai hari pertama sampai dengan hari ini, memang untuk antusiasnya dari masyarakat sangat luar biasa ya. Cuman memang ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan bagi kami ke depannya untuk mengevaluasi bagaimana supaya nanti terkait dengan pelaksanaan lebih baik lagi, di mana memang ada suatu yang dapat kami sampaikan, data yang saya terima kemarin di hari pertama itu ada sekitar kurang lebih 13.000 orang, kemudian di hari keduanya itu ada sekitar 12.000 orang, dan yang kemarin itu ada sekitar 18.000 orang yang hadir di sini. Untuk omsetnya dari para perajin yang ikut Bojonegoro Wastra Batik Festival ini masih kita rekap. Ya, ini harapan kami itu juga memberikan suatu lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Gitu. Untuk memperkenalkan potensi wisata di Bojonegoro, pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar kunjungan wisata yang menjadi bagian dari rangkaian Bojonegoro Wastra Batik Festival 2025. Kunjungan wisata ini diikuti oleh anggota Jawa Timur Women Touring atau JWT ke beberapa titik.
mulai dari Pusat Informasi Geologi Geopark Bojonegoro, melihat tambang minyak tradisional di Geosite Petroleum Texas Wonocolo, wisata edukasi gerabah di Desa Rendang, hingga mengunjungi kayangan api sumber api abadi di Desa Sendang Harjo. Pemirsa, kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Bupati Bojonegoro Bapak Setio Wahono, dan saat ini saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih dalam tentang Festival Batik Tahunan di Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat Pak. Saya dengar-dengar Festival Batik Tahunan Bojonegoro yang tahun ini lebih meriah Pak. Ini kira-kira boleh diceritakan apa sih sebenarnya makna Bojonegoro Wastra Batik Festival 2025? Jadi sebetulnya Festival Batik itu kan setiap tahunnya sudah ada di Kabupaten Bojonegoro, karena memang itu bagian dari budaya yang sudah ada dari sejak dulu Mbak. Kita tahu bahwa Bojonegoro punya banyak sekali kearifan lokal, punya juga budaya lokal yang tentu tidak setiap orang tahu. Harapannya dengan Festival Batik ini juga akan bisa menumbuhkan industri kreatif, UMKM kita tumbuh, budaya lokal kita tumbuh. Tentu ini berbeda dari sebelumnya, karena memang kami ingin punya daya saing lebih terhadap batik. Batik harapan kami itu bisa mampu menggerakkan UMKM, juga mengangkat kearifan ekonomi lokal. Maka di Festival Budaya Batik ini banyak sekali kearifan lokal, banyak sekali potensi lokal yang bisa kita gambar di batik. Mulai dari daun jati, kita tahu dulu Bojonegoro itu terkenal dengan kayu jatinya. Juga masalah kayangan api, juga geopark yang ada di Wonocolo, kita punya sumur tua, juga motif jagung. Banyak sekali motif-motif yang lain yang merupakan bagian dari budaya. Tengul juga menjadi bagian dari budaya di Bojonegoro, dan itu tertuang dalam batik. Nah, berbicara mengenai batik lokal juga ini Pak, bagaimana kemudian upaya dari PMK Bojonegoro sendiri untuk terus melestarikan, menguatkan, dan menasionalkan atau bahkan membuat batik Bojonegoro ini menjadi go internasional begitu Pak? Jadi dengan Festival Batik ini harapannya kami memperkenalkan kepada dunia luar untuk mengenal lebih banyak tentang batik yang ada di Bojonegoro. Maka kami juga melakukan kolaborasi atau kerjasama atau minta pendampingan ke pemerintah kota Surakarta, Solo, karena kita tahu bahwa di Solo itu batik sudah mendunia. Kita ingin belajar dari Solo bagaimana cara mengembangkan pasar, bagaimana caranya kita bisa diterima di dunia internasional dengan batik. Tentu ini tidak cukup. Kami juga harus membangun generasi-generasi muda untuk mengenal batik. Maka kami juga membuka lomba desainer bagi anak-anak muda, talenta-talenta muda untuk menggambar batik. Yang di situ temanya adalah kebanggaan Bojonegoro, kearifan lokal. Kami juga ada pemilihan Kangeyune. Di situ juga pakaiannya wajib batik, kecuali mengembangkan tentang kualitas sumber daya manusia, sekaligus kita sebagai ajang untuk memamerkan batik yang ada di Bojonegoro. Maka kami banyak mengundang kemarin beberapa kepala daerah untuk hadir di sini, dan alhamdulillah kemarin ada 10 kepala daerah yang hadir dan yang lain diwakili. Mereka senang, mereka mulai ada keinginan untuk kerjasama, untuk gimana
membuat festival Wastra Batik ini. Jadi ini saya merasa bangga jika nanti yang menjadi target kami selaku pemerintah daerah ini bisa terwujud. Menarik sekali, memberikan ruang bagi anak muda untuk berinovasi, memanfaatkan AI begitu ya Pak ya. Selain batik Pak, ini kan kalau di Bojonegoro ini ada banyak sekali ya Pak ya, wisata atau sesuatu yang menjadi ciri khas dari Bojonegoro. Nah, apa kira-kira Pak kalau kita berbicara soal Bojonegoro, apa yang paling paling unik atau paling disegani atau yang paling masyarakat paling sering datangi gitu dari Bojonegoro sendiri? Jadi kalau kita di Bojonegoro ini alhamdulillah Allah memberi kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah kita ada sumur tua. Nah, sumur tua di daerah Wonocolo, di daerah Kedewan, dan kami akan ada festival Geopark di Bojonegoro tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 Juni ini. Jadi ini rangkaian dari festival batik yang berakhir hari ini. Setelah itu tanggal 26 sampai 29 Juni kita ada juga festival Geopark yang ada di Bojonegoro. Di situ kita juga banyak memamerkan potensi dan budaya lokal serta kekayaan alam yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Mulai kita ingin juga ada pemecahan rekor untuk muri di kayangan api, ritual tradisi pengambilan minyak di Wonocolo, terus ruwatan Murwakala, Jambore Taruna, terus gelar seni budaya lokal dan kolaborasi antara seni lintas generasi. Dan ini dalam satu rangkaian yang namanya Festival Geopark. Oke, luar biasa ya. Selain menduniakan batik Bojonegoro, tapi juga mengenalkan wisatawan luar tentang wisata-wisata yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Yang tadi bahkan saya sempat dengar ada yang mendapatkan rekor muri. Ini boleh cerita sedikit Pak? Jadi kita itu ingin Mbak, Bojonegoro selama ini ya orang mengenal hanya sebagai kota minyak. Karena di Bojonegoro itu 30% penghasilan minyak di Bojonegoro itu menjadi kebutuhan nasional. Kita tidak hanya dikenal sebagai kota minyak, tapi kita juga punya kekayaan budaya yang luar biasa. Maka kami ingin orang itu melihat kami, bahwa kami itu juga punya kearifan lokal, juga punya budaya lokal, sehingga kami berusaha untuk memecahkan rekor muri di pagelaran tari api tari api di Kayangan. Jadi kami itu ada wisata yang namanya Kayangan Api. Di situ nanti ada tari api namanya, pagelaran tari api Kayangan namanya. Itu dilakukan oleh 2025 penari. Di 5 situs geopark. Jadi kita ada situs geopark juga yang ada di Bojonegoro. Kita ingin orang itu melihat bahwa kita itu kaya dengan budaya, kaya dengan tempat wisata, tidak hanya berbicara minyak. Kami ingin Indonesia, ingin dunia itu melihat bahwa Bojonegoro itu punya potensi yang harus kita angkat. Sehingga generasi muda kita itu bangga bahwa saya lahir dari Bojonegoro, saya besar di Bojonegoro, dan saya ingin bersama-sama membangun Bojonegoro. Luar biasa sekali. Mungkin terakhir Pak, pertanyaan kita pada segmen ini boleh dipaparkan harapannya kepada masyarakat yang saat ini sedang nonton Pak, baik itu dari masyarakat Bojonegoro sendiri maupun dari luar Bojonegoro berkaitan dengan rangkaian festival atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro Pak. Nah, jadi hari ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro ingin berjuang untuk mendunia. Jadi saya selaku pimpinan Kabupaten Bojonegoro, selaku Bupati Bojonegoro berharap agar cita-cita kami ini
dapat dukungan, dapat support baik dari masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan juga dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Bojonegoro atau stakeholder yang ada di luar Kabupaten Bojonegoro. Wira swasta, akademisi, harapan kami selalu menjadi partner dan bersinergi untuk bareng-bareng membantu Bojonegoro untuk cita-cita Bojonegoro bisa mendunia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kolaborasi dan sinergi ini kunci ya Pak ya untuk membuat Bojonegoro lebih dikenal. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan Bupati Bojonegoro Bapak Setio Wahono. Hari kedua BBBF 2025 juga diisi dengan lomba ilustrasi desain SMAK se-Jawa Timur dengan tema The Beauty of Kebaya, lomba fashion show batik evening gown, dan workshop keuangan syariah bagi usaha halal oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Rangkaian acara festival batik bergengsi ini sengaja disiapkan Bupati Bojonegoro agar potensi Bojonegoro semakin mendunia. Kehadiran Bojonegoro Wastra Batik Festival 2025 sangat dirasakan para perajin batik maupun pelaku UMKM lainnya. Pasalnya, omset yang diraih hanya dalam 4 hari saja bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Jadi kita itu sudah punya batik untuk hak paten, hak cipta kami yaitu kembang sambiloto. Yang saya pakai sendiri ini adalah hak cipta kami, makanya kita pakai nama batik kembang sambiloto itu karena di sambiloto itu ada tanaman toga yang namanya sambiloto. Ya, semoga bisa meningkatkan lagi kelompok batik kami, bisa semakin dikenang oleh seluruh masyarakat Bojonegoro. Jadi biar kalau ada pengadaan seragam apa itu biar kita juga ikut andil di situ dan memajukan kita ibu-ibu yang dulunya hanya duduk-duduk diam saja, sekarang udah bisa duduk sambil dapat cuan. Hari ketiga Bojonegoro Wastra Batik Festival 2025 tak kalah meriah. Sebanyak lebih dari 18.000 pengunjung penuhi alun-alun di Jalan Imam Bonjol, Bojonegoro. Diawali dengan workshop batik warna-warni warna alami bersama seniman batik Arif Wicaksono, rangkaian acara dilanjutkan dengan Grand Final Duta Wisata Kange Yune Bojonegoro 2025 dan ditutup dengan penampilan spesial penyanyi ibu kota Ghea Indrawari. Sejak tahun 1990, Bojonegoro konsisten melahirkan Duta Wisata Kange Yune yang mampu merepresentasikan Bojonegoro baik melalui intelektualitas maupun kepribadian, serta mengenalkan dan mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Bojonegoro. Dekranasda tidak hanya sebagai fasilitator, tapi kami merupakan motor penggerak utama. Kami sebagai katalisator, kami ingin ada percepatan. Batik khas Bojonegoro itu lebih dikenal di nasional, bahkan di internasional. Jadi makanya kami mengambil konsep, mengambil tema batik melejit, ekonomi meningkat, dan masyarakatnya bahagia, makmur, membanggakan gitu. Ada banyak upaya yang sudah kami lakukan, mulai dari kegiatan festival, pameran, dan mengikutkan pengrajin-pengrajin Bojonegoro untuk di kancah nasional maupun internasional. Harapannya tentu
batik khas Bojonegoro dan kuliner, kemudian produk budaya yang lainnya itu bisa lebih dikenal di masyarakat nasional. Kami siap, Bojonegoro siap menjadi gerbang batik Jawa Timur. Respons positif pengunjung dan peserta BBBF 2025 menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menyelenggarakan Festival Batik Bergengsi. Hingga hari keempat, total perputaran ekonomi di BBBF 2025 mencapai lebih dari 1.300 miliar rupiah. Selain itu, berkat kedatangan wisatawan, okupansi hotel juga mengalami peningkatan signifikan. Tanggapannya sangat baik ya, karena kita sekarang ini kan semua kabupaten yang ada di sini, yang ada di pameran batik ini ada semua kabupaten, jadi sangat pas sekali. Ya, untuk masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya, mungkin untuk lebih mengenal produk-produk original batik Bojonegoro. Ya, khususnya Bojonegoro umumnya Jawa Timur, ya Probolinggo, Kediri, kan sama-sama bagus juga. Tapi saya mencintai batik Bojonegoro karena desain-desainnya itu bagus sekali. Cita-cita pemerintah kabupaten dalam mewujudkan kemakmuran dan memperkuat posisi Bojonegoro bukan lagi sebagai angan-angan, melainkan keniscayaan yang terus diperjuangkan. Pemirsa, Bojonegoro Wastra Batik Festival tahun 2025 tidak hanya menjadi ajang promosi para perajin dan desainer, namun juga memperkuat ekonomi kreatif batik. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus menjaga dan melestarikan batik Bojonegoro untuk bisa bersaing di pasar nasional maupun internasional. Cintai batik, saya Farah Manhila, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.